kesalahan fatal di dalam rancangan undang-undang HIP ini adalah Pancasila diperas menjadi Ekasila dan Trisila. Dalam memeras sila-sila Pancasila, seolah-olah dasar falsafah atau Pancasila itu diacak-acak di dalam rancangan undang-undang HIP ini. Maka ketika terjadi polemik atau penyoalan RUU HIP dengan memeras sila-sila Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, maka saya mencoba kembali pada fase di mana perumusan Pancasila sebagai dasar falsafah. Tentu Pancasila, Trisila dan Ekasila dicetus oleh Bung Karno, tetapi konteksnya adalah pada saat Bung Karno mencetuskan Pancasila, Trisila dan Ekasila, ada rentetan sejarah yang harus dilihat secara kritis oleh seluruh bangsa. Saat Bung Karno mencetus Pancasila, Ekasila dan Trisila, semacam sebuah tawaran yang menjadi opsi yang harus dipilih. Pada 1 Juni 1945 Bung Karno mencetuskan Pancasila atau 5 dasar falsafah dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasionalisme dan kemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat dan demokrasi, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Opsi Pancasila yang dicetus oleh Bung Karno ini, bila para majelis sidang menolak, maka Bung Karno menawarkan Trisila, memeras sila-sila 5 Pancasila tersebut menjadi 3 sila. Ketika Pancasila diperas menjadi Trisila, maka poin sila-silanya yang pertama adalah sosionasionalisme, yang kedua adalah sosiodemokrasi, dan yang ketiga adalah ketuhanan. Bila Trisila pula ditolak oleh majelis sidang, maka Bung Karno menawarkan dasar falsafah dalam bernegara dan berbangsa adalah Ekasila. Dasar falsafah berbangsa dan bernegara tersebut yang dinamakan adalah gotong royong. Trisila dan Ekasila ketika ditawarkan dicetus oleh Bung Karno tentu lebih konteksnya adalah sebagai alternatif ketika Pancasila ditolak dan tidak diterima oleh majelis sidang. Dan pada saat itu Bung Karno mendapatkan tepuk tangan yang cukup meriah, yang tentunya sangat berbeda dengan rancangan Undang-Undang Halon Ideologi Pancasila hari ini. Maka ketika Ekasila dan Trisila adalah sebagai alternatif ketika Pancasila ditolak, maka ketika majelis sidang ataupun founding fathers kita memilih Pancasila sebagai dasar falsafah, sebagai penuntun kita di dalam berbangsa dan bernegara, maka gugur dengan sendirilah Trisila dan Ekasila tersebut. Maka yang disepakati adalah Pancasila, dan Pancasila yang kita kenal hari ini adalah telah melewati fase yang cukup panjang, yang memeras energi, memeras tenaga para pendiri bangsa dalam sampai mendapatkan Pancasila yang final ataupun sila-sila Pancasila hari ini yang telah finish sebagai dasar falsafah yang konkret, yang koheren dan runtun. Atau ketika koheren, runtun dan menyeluruh ini yang dinamakan Pancasila sebagai ideologi di bangsa dan bernegara. Maka kesalahan fatalnya adalah ketika RUU HIP ini seolah-olah semacam kita kehilangan kompas dalam berbangsa dan bernegara ketika sila-sila Pancasila diperas. Dan ketika sila-sila diperas juga adalah menciptakan benturan atau pembelotan ataupun pengelompokan masyarakat atau faksionalisasi dalam masyarakat. Dan ini sangat berbahaya. Berhadap-hadapannya masyarakat ini akan menjadi ancaman serius sebagai negara persatuan atau mengancam integrasi dan persatuan
bangsa dan bernegara.